Shalom Bapak dan Ibu, ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan kembali untuk HP yang mungkin masih aktif, mohon untuk di silent supaya tidak mengganggu ibadah. Bapak dan Ibu, mari kita saat teduh sejenak, kita merenungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada minggu pagi hari ini kembali Engkau memimpin kami dan seisi rumah kami untuk beribadah kepadamu, untuk memuji memuliakan namamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena semuanya itu adalah karunia-Mu bagi kami, karunia-Mu yang besar bagi umat-Mu yang Engkau kasihi, sehingga kami dapat merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami apabila kami dalam kehidupan kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini, kami dan seisi rumah kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah, bersatu padu memuji memuliakan namamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah ibadah pagi ini kami menyerahkan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, di dalam berkat-Mu, di dalam sukacita-Mu, sehingga kami beroleh sukacita penuh di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati penata-Layan-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari bangkit berdiri, kita pujikan Berilah Hormat bagi Tuhan. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pagi hari ini, terambil dari Mazmur 100 ayat 2, 4, dan 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya aku tak layak, namun ku tidak ragu dan Mari kita merendahkan diri, kita tunduk di hadapannya sambil kita mengaku dosa kita secara pribadi. Bapa di sorga, sebenarnya kami tidak layak untuk menghampiri Engkau, datang memuji, memuliakan Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa oleh darah-Mu kami diperkenankan Tuhan untuk datang menghampiri Engkau. Terima kasih, walaupun kami tahu bahwa hidup kami ini penuh salah dan dosa, tapi karena cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, Engkau terus memanggil kami untuk mendekat, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami mengaku segala dosa-dosa kami, baik itu lewat pikiran-pikiran kami, kata-kata kami, penguasaan diri yang tidak baik, dan juga iri hati dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni. Terima kasih Bapa di surga untuk karunia-Mu, belas kasihan-Mu yang mengampuni kami yang mengaku dosa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah pengampunan-Mu. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran-Nya kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya undang bangkit berdiri kita semua, baik yang di rumah maupun di tempat ibadah ini. Mari kita dengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya persilahkan duduk kembali. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati itu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati hadiratnya di tempat kudusnya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan segala puji dan sembah. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalamku. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata selain memuji, selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku,
Haleluya. Yesus memegangmu dengan tangan kananmu. Ada amin. Dia Yesus memegang kita semua dengan tangan kanannya. Dia memberi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Dia beri kemenangan. Oh, katakan Yesus. Yesus dengan tangan kananmu. Jangan takut. Yesus memberiku kebenaran. Amin. Haleluya. Ku tidak takut, karena Engkau beserta kami. Besertaku. Haleluya. Ku tidak minta, Engkau Allah kami. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku memberi kemenangan bagi kita. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku Haleluya, ada amin saudara. Oh, Yesus pasti memberikan kemenangan kepada kita, amin. Sebab Dia senantiasa beserta dengan kita. Siapa di antara kita, baik yang di rumah maupun yang di gereja, sudah beroleh kemenangan di minggu hari ini? Saya kalau boleh tahu, bisa angkat tangan jempolnya. Ada yang beroleh kemenangan, yang lainnya kalah, yang belum angkat tangan. Sekali lagi saya tanya, yang beroleh kemenangan siapa pada minggu yang sudah kita lewati? Haleluya, amin, amin. Haleluya. Dan percayalah, minggu yang akan datang kita akan tetap beroleh kemenangan karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin saudara. Mari kita tetap memuji Dia, kita meninggikan Tuhan kita, Allah yang sungguh berkuasa, Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Haleluya. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang
Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri supaya kita bisa memuji Tuhan lebih lagi dan kita melompat bersama-sama bagi Tuhan. Katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Oh, katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. citaku. Haleluya, Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Oh, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Tuhan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 Haleluya saudara. Biarlah nama Tuhan kita tinggikan bersama-sama. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-130 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mazmur 130 ayat 1 sampai yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Biarlah kita juga boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan untuk firman Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta. Biarlah hati kita terus boleh mencintai Tuhan, bukan karena apa yang sudah kita terima atau kita beri. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan karena kepribadiannya yang luar biasa. Bapakku yang baik, Saudara, tidak ada yang lebih baik selain Tuhan Yesus. Dalam setiap masalahmu, dalam setiap pergumulanmu,
Kau hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Dia pasti menolong saudara dan saya. Amin. Sama-sama mengusikan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau Yesus segalanya bagi kita, saudara. Mari kita pujikan pujian ini semua. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Engkau boleh menyertai hidup kami di sepanjang minggu ini, menuntun kami untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pemberitaan firman-Mu segera akan kami renungkan, dengarkan. Tolonglah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan Roh Kudus-Mu menolong, dan semua jemaat yang mengikutinya, yang mendengarnya baik di rumah maupun di gereja, di dalam pertolongan Roh Kudus mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur, berterima kasih karena anugerahnya selalu berlimpah di dalam kehidupan kita ini. Kita akan membaca 2 ayat saja, satu dari Yohanes pasal 17 ayat 18, satu lagi Roma 1 ayat 16. Mari kita membaca bersama-sama kalau sudah mendapatkannya. 1, 2, 3.
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Roma 1 ayat 16. Sama-sama kita baca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman ini siang dan malam. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Tema kita bulan ini gereja dan misi. Tetapi tema ini terlalu besar ya, sehingga saya ngambil hanya pengutusannya saja. Dalam mempersiapkan khotbah minggu pagi ini, saya terkesan Bapak Ibu dan mengaminkan ada judul khotbah yang berjudul seperti ini: memuliakan Tuhan di dalam gereja, yaitu melalui misi dan penginjilan. Ya, saya mengaminkan, saya sangat terkesan memuliakan Tuhan dalam gereja melalui misi dan penginjilan. Puji Tuhan, gereja kita sangat menekankan misi dan penginjilan itu. Maka tiap-tiap hari ada doa kita untuk misi dan penginjilan. Apakah misi gereja? Apakah maksud Allah menempatkan gereja di atas bumi ini? Jawabnya memuliakan Tuhan. Ya. Jawabnya adalah memuliakan Tuhan melalui misi dan penginjilan. Jika dipertanyakan apa maksud Allah menempatkan gereja di atas bumi ini, jawabnya berbeda-beda. Di antara orang Kristen, termasuk mungkin kita, di antara kita ya di gereja kita ini, berbeda-beda jawaban yang kita beri kenapa Tuhan menempatkan gereja di atas bumi ini. Ada yang mengatakan misi gereja itu melayani dan mengasihi orang miskin. Apakah itu pelayanan sosial, berkhotbah, atau memuridkan, dan lain sebagainya. Tentunya tidak ada yang salah dari hal-hal tersebut. Gereja harus mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang telah saya sebutkan di atas. Namun, gereja harus tetap berhati-hati dan harus secara tepat kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang gereja dan misi. Apakah sifat dari misi gereja itu? Ya. Saya ketika membaca Charles Spurgeon, ya, dia mengatakan begini: prioritas misi gereja adalah memproklamirkan Injil Yesus Kristus. Memproklamirkan Injil Yesus Kristus. Spurgeon juga mengatakan dalam khotbahnya, pertolongan terbesar yang dapat diberikan kepada setiap orang dengan kita memberitakan atau mengkhotbahkan Injil kepada semua ciptaan, termasuk manusia. Dan saya juga terkesan dengan tulisan dari David G. Bosch itu ya, dalam bukunya Transformasi Misi Kristen. Dia menuliskan seperti ini: misi yang esensinya mencakup penginjilan adalah pemberitaan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang tidak percaya kepadanya, memanggil mereka untuk bertobat dan meninggalkan hidup yang lama, memberitakan pengampunan dosa, mengundang mereka menjadi anggota hidup dari komunitas Kristus di bumi, dan memulai kehidupan pelayanan kepada orang lain di dalam Roh Kudus. Jadi intinya diinjili, lalu kemudian dibawa ke gereja, dibina dia, dimuridkan dia. Nah ini Pak Heri dan teman-teman sedang mengerjakan itu. Dan Pak Sartono sangat menekankan penginjilan. Karena memang tanpa dimuridkan sejak kecil, maka ketika gelombang-gelombang kehidupan itu mengerikan, dia tetap kokoh dan kuat. Ya.
Dan memulai setelah dimuridkan, dia mulai masuk ke dalam dunia pelayanan kepada orang lain di dalam pimpinan dan pertolongan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta membuktikan memang ada tekanan, ada ketegangan, ada penolakan, bahkan membumi hanguskan kekristenan ketika Injil diberitakan secara luas. Tetapi Spurgeon lagi mengatakan, ini merupakan balsam. Ya, pada zaman itu dia katakan balsam, kalau sekarang ya obat ya. Untuk semua yang terluka di bumi ini. Jadi Injil itu adalah obat untuk menyembuhkan yang terluka karena dosa. Karena itu betapa pentingnya gereja dan kita terlibat di dalam tugas pelayanan penginjilan. Injil itu adalah seperti obat yang memperbaiki hidup manusia yang sudah rusak karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang di gereja, misi itu adalah tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita, gerejanya di dunia ini. Kita katakan kata gereja itu penting. Betul ya, kata gereja itu penting. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Tetapi misi itu juga amat sangat penting. Tidak ada gereja tanpa misi. Sebaliknya juga gereja harus ada misi ke dunia ini. Sebab itu semua orang Kristen, bahkan kita jemaat misi Aletheia, harus terlibat di dalam misi. Tetapi, catatan, tidak setiap orang Kristen adalah misionaris. Ya, Pak Vicky bisa lah sebentar nanti kita bilang dia misionaris. Kemana tuh? Ke Bali. Ya. Tidak semua orang yang bisa pergi ke Bali. Tapi kalau misi, menjalankan misi, menyaksikan Kristus, itu semua orang. Dan kita ditugaskan, diutus setiap hari untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus. Semua jemaat harus terlibat dalam misi. Tapi tidak setiap orang Kristen itu adalah misionaris. Rasul Petrus, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai anak Tuhan dalam menjalankan misi. Ya, itu tulisannya ya. Apa penting untuk diingat? Apa yang penting untuk diingat dalam misi? Rasul Petrus mengatakan, siap memberi jawaban pengharapan kita. Atau dengan kata lain, kita siap memberikan jawaban iman kita, kepercayaan kita kepada dunia. Itu misi kita. Ya. Ketika di tetangga kita, di masyarakat kita, di sekolah kita, dimanapun kita, misalkan ada orang yang mempertanyakan siapa Yesus, apa pengharapan Yesus di dalam Yesus, apa iman kita dalam Yesus, harus siap memberi jawaban. Makanya kambium itu sangat penting. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, ini tidak tepat, kita ada tafsiran di situ. Paulus mengatakan di dalam Titus 2, mengapa penting kita melayani misi itu? Karena Injil itu ya harus dihiasi dengan ajaran sehat, menghiasi Injil dengan ajaran sehat. Tapi juga bukan hanya ajaran, tapi juga dengan perbuatan yang baik. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 1:8, misi itu membuat Kristus melalui hidup kita, melalui iman kita kepada iman kita, maka Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu bisa tersiar, bisa dikenal. Artinya melalui hidup kita yang percaya kepada Kristus, maka Kristus itu yang hidup di dalam hidup kita harus tampak di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus memiliki ajaran, doktrin, kekristenan yang kuat. Sekarang ini sangat luar biasa. Ya, pergumulan daripada kekristenan itu bingung. Ya, Yesus itu Allah itu Tritunggal atau tidak? Esanya itu bagaimana? Ya, dan banyak masalah sekarang ini yang muncul di permukaan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
misi dan gereja bukan penyebaran agama. Misi gereja atau penginjilan yang kita lakukan bukan penyebaran agama, melainkan membawa kabar gembira. Ya, misi gereja bukan penyebaran, melainkan membawa kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang memberi keselamatan selain Yesus Kristus. Inilah misi kita. Ya. Tidak harus menjadi misionari, tapi setiap hari kita harus melaksanakan misi, memberitahukan kepada semua orang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberi keselamatan selain di dalam nama Yesus Tuhan. Saya bertanya, siapa misionari pertama di dalam dunia ini? Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan siapa-siapa. Misionari pertama di dalam dunia ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dia pelaku misioner pertama di dunia ini. Yesus diutus oleh siapa? Bapa. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Bapak Ibu sekalian, misinya ke dunia adalah memanggil orang berdosa untuk bertobat atau kepada pertobatan dan kepada iman padanya. Ia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan siapa yang terhilang karena dosa. Dan dia ingin mau memberi hidup kekal. Itulah misi Yesus. Yesus telah mengerjakan dengan sempurna, dengan ia menderita dan mati di atas kayu salib untuk orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, mengapa kita melakukan penginjilan atau misi itu? Kita tidak tahu siapa orang pilihannya yang belum diselamatkan. Sebab itu ia mengutus kita, memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalamnya ada umat pilihan. Injil diberitakan kepada semua orang. Ya, kita tidak tahu siapa umat pilihannya itu yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Tapi dengan pemberitaan Injil kepada semua orang, di antara semua orang itu pasti ada orang pilihannya, supaya orang pilihannya itu kembali kepada Bapa. Bapak Ibu sekalian, kita melakukan penginjilan dan dipercayakan Tuhan untuk menginjili banyak orang. Itu merupakan hak istimewa dari Allah. Ia mau memakai kita menjadi alat di tangannya. Siapa kita ini? Dia mau pakai alat di tangannya. Dia tahu, dia kenal siapa kita. Dia tahu siapa saya. Dia tahu Pak Heri, dia tahu Pak Mahendra dan sebagainya. Dan ketika kita menyadari dan tahu siapa diri kita ini orang berdosa, orang yang tiap hari melakukan salah, tapi dia masih mempercayakan pemberitaan Injil di dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu hak istimewa yang luar biasa. Pak Jokowi tidak ngutus panggil saudara dan ngutus saudara dan saya. Tidak ada. Siapa kita? Tapi Tuhan, Raja di atas segala raja, Dia datang ke dunia dan Dia pilih kita untuk menjadi alat di tangannya. Di tangan yang kudus, di tangan yang terpaku, di tangannya yang memeluk dan mengasihi kita. Ya. Kita itu seperti penyakit kusta, lalu tangan Allah itu menjamah kusta dosa kita itu. Dan setelah Dia selamatkan, Dia memakai Bapak Ibu saudara sekalian menjadi alat di tangannya. Benar apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat kepada Sion. Mungkin ayat ini bisa kita tempelkan di gereja kita ini untuk mendorong kita menginjili betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita. Ya, setuju? Harus setuju. Ya. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat kepada Sion. Allahmu itu Raja. Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Kamu tidak akan mungkin bisa selamat tanpa Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian,
Setelah itu Yesus mengerjakan segala-galanya, maka dia mengutus kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Yohanes 17, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Setelah Yesus diutus Bapa ke dalam dunia dan mencari manusia yang terhilang supaya diselamatkan, maka untuk menyelamatkan manusia yang terhilang itu caranya, sebelum kita diutus, ia rela mati dengan tergantung tersalib. Dan cara itu dia harus lakukan. Karena cara itulah yang bisa menebus dan menyelamatkan kita, mati di atas salib. Dan itu kehendak Bapanya. Dan ia melakukannya dengan taat dan setia. Dia mati di atas kayu salib. Kehendak Bapa yang sejak kekekalan untuk menyelamatkan manusia berdosa, Yesus anaknya diutus dan harus mati di atas kayu salib. Itulah caranya. Dia harus mengerjakan itu. Baru setelah dia mengerjakan itu, dia berdoa kepada Bapanya. Bapa, engkau telah mengutus aku mengutus mereka. Tapi dengan bekal pengutusan itu, ia telah mengalahkan kuasa jahat, telah mengalahkan dosa, telah membebaskan manusia dari dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana supaya karya keselamatannya diterima oleh orang berdosa? Maka Yesus tadi saya singgung dalam doa Bapa kepada Bapanya sebelum ke Golgota, ya, sebelum ke Golgota berkata, sama seperti engkau mengutus aku, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Tetapi diulangi lagi kata yang sama setelah kebangkitannya. Jadi sebelum dia ke Golgota, sebelum mati di atas salib, dia mengatakan, aku mengutus. Tapi setelah dia bangkit, dia mengatakan lagi, aku mengutus. Ya. Siapa? Yaitu kita. Di dalam Yohanes 20:21, Yesus berulangi lagi pengutusannya kepada para murid dan gerejanya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ketika dia mau naik ke sorga kembali kepada Bapanya, dia mengulangi lagi. Tapi dengan kalimat yang berbeda. Itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Pergilah kamu, ya, ke ujung-ujung bumi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, berarti ada 3 kali, ini lebih ya Bapak Ibu ayat ini, tapi 3 ini mewakili betapa pentingnya, ya, pengutusan misi itu, penginjilan itu kepada dunia ini, ya, supaya tidak sia-sia karya keselamatan Yesus itu di atas kayu salib. Kita kan sering marah ya Bapak Ibu ya, kalau kita beli sesuatu lalu nggak kepake atau nggak kemakan, buang duit kata kita. Ya. Analogi ini ya nggak tepat lah ya untuk Kristus, tapi Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan dengan dia mati di atas salib. Kalau dia tidak utus kita dan kita tidak taat kepada utusannya itu, maka kita sungguh-sungguh menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus sangat penting mengutus kita untuk memberitakan Injil. Sebab melalui berita Injil Yesus Kristus, orang berdosa diperdamaikan. Manusia tidak bisa berdamai Bapak Ibu dengan Allah Bapa melalui perbuatan dan hidup saleh yang sempurna apapun juga. Ia memperdamaikan kita, menebus kita, menyelamatkan kita dengan dia membayar hukuman yang pantas untuk kita terima. Dan dia membayar itu dengan lunas dan sempurna. Dan harga yang dia bayar, pembayarannya Tuhan itu memuaskan keadilan Allah, yaitu melalui kematiannya. Inilah alasan mengapa ia mengutus kita ke tengah dunia untuk memberitahu dan mengajar dunia. Keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Ia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini lagi dasar alasan kenapa dia mengutus kita. Karena manusia begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaannya. Tapi sayang, tanpa Yesus tidak ada jalan ke sana. Karena dia berasal dari sorga, dia datang ke bumi, dan dia adalah jalan untuk membawa kita ke sorga. Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya pengutusan itu Paulus mengerti.
betapa pentingnya pengutusan Yesus dalam konsep Paulus itu di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Mengapa Paulus berapi-api memberitakan Injil? Karena Paulus meyakini, seyakin-yakini, kuasa Injil Yesus Kristus adalah kuasa Allah yang menyelamatkan tiap orang yang percaya, termasuk kita Bapak Ibu. Ya. Karena pemberitaan Injil, apakah dari orang tua, dari pendeta kita, atau siapapun juga, kita mengenal Kristus dan menerima keselamatannya, itu karena kuasa Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan tiap orang percaya. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, Paulus mengatakan di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Contohnya kita ini nyata kebenarannya. Injil diberitakan, kuasa Allah itu bekerja dalam pemberitaan Injil. Maka kita boleh menjadi anak-anak. Itu dikatakan ayat 17, nyata kebenaran Allah. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu, kita yang telah percaya kepada Dia, maka kita dibenarkan. Ya. Jangan ragu lagi. Kuasa Injil yang telah menyelamatkan manusia melalui iman, bukan karena perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat. Di dalam berikutnya Bapak Ibu, karena semua manusia yang baik dan yang beragama yang telah berdosa dan berada di bawah murka, orang yang telah berdosa di bawah murka dan kutuk Allah, itu ayat 8, Roma 18 ayat 32. Kemudian Roma 21 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 20, itu menjelaskan bagaimana Allah murka. Tetapi di dalam Roma pasal 3 ayat 31, Paulus ajarkan bahwa Yesus adalah jawaban atas kutukan dan murka Allah dengan Ia telah mengerjakan penebusan di atas kayu salib. Pekerjaan penebusan adalah anugerah yang diberikan Yesus atas manusia berdosa. Ya. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, kemudian Paulus melihat begitu banyaknya orang di bawah murka dan kutuk Allah. Ya. Lalu dia mengatakan, hanya ada satu jawaban untuk kamu yang berdosa dimurkai Allah. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 1 ayat 14 dan 15, dia mengatakan ini, pemberitaan Injil suatu hutang yang harus dibayar. Ia berkata, aku seorang berhutang. Pemberitaan Injil bagi Paulus adalah kewajiban dan keharusan. Sebab itu ia berkata, ia tidak malu memberitakan Injil kepada orang pintar di Roma, walaupun menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi atau kebodohan bagi orang Yunani. Mengapa Paulus tidak malu? Karena ia tahu Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa dan kematian yang kekal. Dia tidak malu. Itu kewajibannya memberitakan Injil. Itu keharusannya. Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15, Roma 10 ayat 14 15, di sini juga alasan Paulus mengapa dia memberitakan Injil. Karena jika orang ingin memiliki Injil yang menyelamatkan, mereka harus mendengarkan Injil. Ya. Sekali lagi, mengapa Paulus memberitakan Injil? Karena jika orang ingin memiliki Injil yang menyelamatkan, mereka harus mendengarkan Injil. Karena itulah Paulus diutus ke bangsa-bangsa yang non-Yahudi, dan dia setia. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Injil yang menyelamatkan itu, bila mereka mendengarkan Injil. Tapi bagaimanakah mereka akan berseru kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak diutus? Inilah alasan Paulus. Kenapa diutus? Karena orang kembali kepada Tuhan, dianugerahkan iman kepada Tuhan jika Injil diberitakan. Maka kita Bapak Ibu Saudara sekalian memberitakan Injil. Setiap hari harus memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Saya kemarin cerita sama Ibu Retno ya. Saya baca nonton sebuah video mengenai kekristenan. Dia mengatakan beginilah, sayang ya, banyak orang Kristen sekarang ini sudah punya jet-jet itu. Bahkan anak-anak kecil pun sudah memegangnya. Tapi kita tidak hati-hati, tidak waspada, tidak menggunakan itu untuk mengklik
misalkan cerita Tuhan Yesus, ya, mengklik apa itu perintah 10 hukum Taurat. Tidak mengklik dan menyuruh anak-anak kita tuh nonton itu. Sekarang kan banyak ya, betul ya, banyak tontonan-tontonan yang animasi mengenai Yesus itu. Ya. Dan Amerika adalah korban daripada sejak kecil anak-anak tidak mendengarkan Injil. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Mari kita bersikap seperti Paulus dalam memikirkan dan merenungkan penginjilan. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sudah diselamatkan oleh Injil Tuhan. Tapi dia mengatakan, celakalah aku. Ya. Jika aku tidak menginjil, karena orang akan binasa. Celaka. Jadi kematian orang yang tidak beriman kepada Tuhan karena lalai memberitakan Injil itu mencelaka bagi dia itu. Bapak Ibu, ini suatu tingkat rohani yang paling dalam. Dan saya nggak miliki itu. Ya. Suatu renungan tentang karya Kristus di atas kayu salib yang menebus dan menyelamatkan. Lalu dia bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya Bapak Ibu, betapa menjeritnya, menangisnya dia ketika Injil itu tidak sampai kepada orang dan orang itu binasa karena dosanya. Celaka aku. Maka Paulus katakan, Tuhan, aku senang berada di tempatmu. Tapi kalau boleh Tuhan, jangan panggil aku. Kira-kira itu bahasa saya ya, bahasa sehari-harinya. Biarkanlah aku hidup untuk memberitakan Injil supaya orang tidak binasa karena Injil. Ya. Begitu banyaknya tantangan dalam pemberitaan Injil. Apa yang kita baca dalam Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini menjadi satu refleksi Bapak Ibu. Memang ada ketakutan, ada tantangan, ada macam-macam lah di situ. Ada halangan yang luar biasa. Kita memberitakan Injil. Tapi di tengah-tengah kesulitan, bahaya yang mengancam itu, Yesus dalam doanya mengatakan begini, indah sekali ya. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya Yesus berdoa kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya. Ketika Yesus berdoa, maka dia tahu begitu banyaknya penderitaan, penganiayaan, bahkan martir oleh karena pemberitaan. Tapi pemberitaan meskipun dihambat luar biasa, tetap Injil itu tidak bisa dimatikan. Kuasa Injil itu kuasa yang hidup. Dan dia berdoa, aku berdoa kepada mereka yang percaya kepadaku karena pemberitaan. Ini mengaminkan kita. Sesulit apapun Injil diberitakan, Yesus sudah berdoa, tetap ada orang percaya. Dan kalau kita melihat YouTube sekarang itu, waduh, ada tokoh-tokoh agama yang luar biasa tadinya, tapi percaya karena Injil. Yang menentang, yang melawan, bahkan yang ingin menghancurkan. Tapi Injil lebih kuat daripada kuasa-kuasa manusia yang jahat itu. Tetap ada pemberitaan. Inilah misi kita. Saya terkesan dengan Rick Warren mengatakan, Tuhan sedang bekerja di dunia dan dia ingin Anda bergabung dengannya. Ini bahasanya Rick Warren itu bahasa marketing gitu ya. Ya, bisa diprotes, bisa diapa. Tetapi indah, Tuhan sedang bekerja di dunia ini. Betul ya? Tuhan sedang bekerja, dia ingin Anda bergabung dengannya. Dia katakan juga, Kristus telah mengubah kita dari musuh menjadi sahabatnya. Dan memberi kita tugas untuk menjadi orang lain juga sahabatnya. Ini bahasanya Rick Warren itu menarik, maka bukunya laris manis karena dia pintar sekali membahasakan dengan bahasa kekinian itu. Rick Warren juga katakan begini, jika tetangga Anda menderita kanker, AIDS atau COVID-19 sekarang ini, ya, Anda tahu obatnya, tapi Anda tidak memberikan obat itu, maka Anda kriminal, katanya Rick Warren. Penjahat, saudara. Ya. Jika Anda tidak mendatangi orang itu menolong dan menyembuhkan, lebih buruk lagi, kata Rick Warren, Anda tahu jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, tetapi Anda merahasiakannya, tidak memberitakannya, itu kriminal. Itu bahasanya dia ya, untuk mendorong jemaatnya itu menginjili. Nah, dia mengatakan, kebaikan terbesar di dunia yang saudara dan saya dapat tunjukkan dan lakukan dengan membagi kabar baik kepada setiap orang.
lebih daripada sembako. Sembako bagus ya, kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan ya, menolong dia. Tapi sembako itu berapalah? Tapi ya itulah kasih yang kita perlu juga ada. Tapi kasih yang terbesar, ya, kasih yang terbesar yang kita bisa bagikan kepada semua orang, yaitu Injil Yesus Kristus. Ya. Injil itu bisa merubah keadaan. Dari yang tidak enak menjadi enak. Dari yang tidak ada mata air menjadi ada air. Itu Injil. Ya. Mari kita mengaminkan doa Yesus, aku mengutus. Dan kita jawab, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu bersyukur bahwa Engkau menempatkan kami hadir di tengah dunia ini sebagai gereja. Ada tujuan yang maha mulia, maha besar, supaya orang lain oleh Injil Yesus Kristus boleh mengalami keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini yang kami boleh renungkan bersama-sama, yang kami boleh terjemahkan, tafsirkan, kiranya mendorong kami untuk melakukan misi kami, memberitahu kepada semua orang, kepada keluarga kami yang belum di dalam Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi duta-duta Kristus untuk menyampaikan kabar baik-Mu ke dalam dunia ini. Buatlah kami seperti Paulus ya Tuhan. Dia mengatakan, celaka jika aku tidak memberitakan Injil. Tolonglah gereja-Mu di tempat ini, kami juga memberitakan kabar baik Tuhan. Baik di PAUD, melalui PAUD, baik melalui PPA, bahkan juga melalui siaran-siaran, melalui pertemuan-pertemuan kami dengan masyarakat. Kami mohon Injil dapat diberitakan melalui kehidupan kami dan melalui kata-kata kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong memberkati semua kami di dalam tugas kehidupan di minggu depan ini. Baik kami yang bekerja, baik kami yang sekolah, baik kami yang melayani, Tuhan tolonglah kami. Berkati setiap keluarga di dalam pergumulan-pergumulan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Pak Saiman, Pak Sofian, dan masih banyak lagi ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh di dalam jemaat kami. Tuhan, lawatlah dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan itu. Mungkin ada pergumulan di jemaat-Mu ini ya Tuhan, dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan kontrakan rumah dan lain sebagainya. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau untuk menolong, supaya kami boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kami dengan hubungan suami istri, dengan anak, dengan masyarakat. Tuhan, tolonglah mampukan kami untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk Ibu Yosefin yang berulang tahun di tanggal 12 ini kemarin. Terima kasih oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dia boleh Tuhan genapkan usianya di 12 Juni itu. Terima kasih dia berperan sebagai istri yang baik. Terima kasih dia berperan sebagai ibu dari anak-anak. Dan juga dia menyerahkan hidupnya untuk melayani di tempat kami ini. Berkatilah kehidupannya di tahun di depan ini bersama dengan suami dan anak-anak. Mungkin ada pergumulan-pergumulan khususnya yang terus didoakan kepada Tuhan. Tuhan mohon dengarkan dan tolonglah. Kami berdoa juga untuk Bapak Hasian, tanggal 13 Juni berulang tahun. Kami bersyukur untuk anak muda ini ya Tuhan. Terima kasih bahwa dia begitu di usia mudanya telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Pakailah dia Tuhan dalam pelayanannya di tempat kami ini. Dan biarlah hidupnya menjadi berkat. Kesaksian hidupnya menjadi inspirasi bagi orang-orang muda dan semua teman-teman dan sahabatnya. Berkati dia di pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan jaga dan lindungi dia dari segala mara bahaya dan keinginan kerinduannya untuk mendapatkan seorang
anak Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita kumpulkan dalam rumah Tuhan. Pengantar firman Tuhan untuk persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Silakan bagi jemaat yang hari ini mengikuti ibadah online untuk menyampaikan persembahan melalui transfer atau menyampaikannya langsung ke gereja. Untuk yang di gereja, silakan nanti dimulai dari Pak barisnya Pak Nainggolan dan Pak bisa dimulai langsung. Silakan Pak. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kembali kami dapat memuji memuliakan namamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Juga kami telah mampu mengumpulkan berkat-berkat-Mu dan kami menyerahkannya sebagai persembahan kami di dalam rumah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Berkati juga Bapa-Mu yang mengelola persembahan kami ini Tuhan. Semuanya kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang mari kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sambil berdiri kita memuji memuliakan Tuhan. Janji yang manis.
pujian kemuliaan hanya bagi Yesus doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Silakan duduk jemaat, kita saat teduh. Kemudian saya undang Ibu Retno untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman di mana ini untuk memperjelas kembali pengumuman yang sudah saya sampaikan 1 bulan yang lalu mengenai ibadah onsite 2 kali di gereja kita. Jadi mulai minggu depan tanggal 20 Juni kita akan adakan ibadah onsite di gereja 2 kali ibadah, di mana ibadah pertama dimulai pukul 7.30 ya, pukul 7:30 sama seperti ibadah kita sebelumnya, sebelum pandemi. Kita mulai ibadah jam 7:30 pagi. Itu shift pertama, ibadah pertama. Kemudian ibadah kedua dimulai pukul 9:30 jam 9.30. Mohon maaf kami tidak menyediakan ibadah online ya. Sekali lagi kami tidak menyediakan ibadah online untuk semua, tetapi kami hanya menyediakan kepada orang-orang yang khusus yang memang membutuhkan, dan saya tidak akan sharekan itu, link itu di grup. Jadi ke orang-orang tertentu yang memang kami lihat itu membutuhkan dan tidak bisa hadir di gereja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Gereja juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Gereja sudah mempersiapkan segala penata layan, mempersiapkan protokol kesehatan, mempersiapkan ruangan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehadiran Bapak Ibu semua untuk beribadah di gereja. Dan mohon juga setiap jemaat juga boleh mempersiapkan dirinya masing-masing ya, menjaga protokol kesehatan bukan hanya di gereja tetapi di rumah atau segala aktivitas yang kita lakukan di luar. Tolong untuk kita jaga protokol kesehatan diri sendiri, karena itu juga menjaga diri kita dan menjaga saudara-saudara kita yang lain. Jadi sekali lagi kami sampaikan, mulai minggu depan kita akan beribadah di gereja ya. Kita akan beribadah di gereja. Dan yang kedua, silahkan memilih jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 7:30 pagi atau jam 9:30. Kemudian yang ketiga, tetap melalui pendaftaran ya. Jadi sebelum hari Sabtu atau hari Jumat, kalau enggak Kamis mungkin, nanti Pak Aris akan men-sharekan link pendaftaran ibadah. Jadi seluruh jemaat yang hadir di gereja tetap melalui mendaftar pada link yang di-sharekan di grup ya. Harus mendaftar. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi sekretariat, bisa menghubungi saya akan bantu, kami semua akan bantu. Yang jelas sekali lagi kita akan bertemu minggu depan untuk beribadah di gereja semua. Dan oh ya, ini saya dapat peringatan dari PIC, terima kasih. Kenapa kita 2 kali? Saya pernah jelaskan ya, karena kuotanya ya, kuota setiap ibadah maksimal itu 40 ya, maksimal 40 orang. Jadi oleh sebab itu setiap kita mari mendaftarkan melalui link pendaftaran itu, kita bisa melihat apakah kuota di shift pagi, di ibadah pagi jam 7:30 sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi 40, mohon maaf harus masuk di shift kedua ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi persiapkan diri kita masing-masing dan tetap melewati prosedur yang sudah disepakati, yang sudah
disampaikan semua. Sekali lagi, mari kita beribadah. Kita mulai minggu depan. Bagi jemaat yang saya lihat selama ini ada beberapa ya, dan mungkin banyak juga yang 1 tahun lebih ini tidak pernah hadir di gereja, hanya melalui Zoom. Ya, minggu depan kita akan bertemu, minggu depan kita akan beribadah bersama di gereja kita, dan kita akan tetap menjalankan protokol yang sudah disepakati, dan kita tetap bisa beribadah bersama-sama dengan yang lain. Ya, terima kasih buat perhatiannya.